Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Yusuliha Yusuf. Teman-teman saya yang saya cintai karena Allah, yang semoga Allah Azza wa Jalla merahmati dunia hingga akhirat. Teman-teman, di kesempatan kali ini insya Allah saya akan melanjutkan kisah dari surah Al-Kahfi pada bagian yang ketiga, yaitu tentang ujian menuntut ilmu. Kisah ini tercantum dalam ayat 60 sampai dengan ayat 82 dalam surah Al-Kahfi. Kisah yang menceritakan tentang pertemuan antara dua orang yang sangat mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, asal muasal pertemuan antara dua orang ini adalah ketika saat Nabi Musa memberikan khutbah kepada kaumnya Bani Israel. Di sini kaumnya merasa takjub, terenyuh, mereka menangis, sehingga pada penutupan khutbah beliau didatangi oleh seseorang dan menanyakan, "Wahai Nabi Allah, adakah orang di dunia ini yang ilmunya melebihi dari Anda?" Sehingga Nabi Musa menjawab, "Lah, tidak ada." Dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Nabi Musa alaihi wasallam bahwa di dunia ini masih ada orang yang lebih pengetahuannya dari Nabi Musa alaihi wasallam. Dan Nabi Musa bertanya, "Di mana saya akan menemuinya, wahai Allah?" Kemudian Allah menjawab, "Bawalah seekor ikan yang sudah mati. Dan di antara pertemuan dua laut, ketika ikan itu ditiupkan ruhnya dan kembali hidup, maka disitulah kamu akan bertemu dengan orang tersebut." Sehingga Nabi Musa meninggalkan kaumnya hanya untuk menuntut ilmu kepada seseorang tersebut yang Allah ceritakan dia pergi dengan didampingi oleh muridnya. Pada ayat 60 disinilah awal kisah ini dimulai. Pada ayat 60 dalam surah Al-Kahfi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Lihat bagaimana antusiasnya Nabi Musa untuk menuntut ilmu. Meskipun dia berjalan bertahun-tahun, jika belum menemui orang yang disebutkan oleh Allah tersebut, dia tidak akan berhenti. Dia meninggalkan kaumnya. Yang padahal kalau kita lihat ya, Nabi Musa ini sudah cukup ilmunya untuk membimbing kaumnya. Tapi beliau ingin menuntut ilmu kepada orang tersebut. Dan muridnya di sini disebutkan adalah Yusha bin Nun alaihissalam. Beliau adalah penerus dari Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam setelah mereka wafat. Dia adalah salah satu Nabi Allah yang meneruskan risalah Nabi Bani Israel. Dan dia juga merupakan orang yang Allah kabulkan doanya. Saat beliau melakukan perang, beliau berdoa kepada Allah untuk menahan matahari supaya tidak tenggelam dulu, karena beliau ingin melanjutkan peperangan dan memenangkan peperangan tersebut, dan Allah mengabulkan doanya. Kemudian ayat 61-nya, "Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu." Dan mereka lalai pada saat peristirahatan di antara dua buah laut yang disebutkan oleh Allah tersebut. Nabi Musa tidur di situ. Dan Yusha bin Nun sudah diberitahukan kepada oleh Nabi Musa, "Nanti jika ikan ini hidup kembali, tolong kabarkan kepadaku, karena disinilah aku akan menemui orang tersebut." Yusha bin Nun di sini menjawab, "Ya, saya akan mengabarkannya. Tugas ini tidaklah berat bagi saya." Namun saat itu Yusha bin Nun melihat ikan itu hidup kembali dan melompat ke lautan, dan lautan itu membentuk sebuah terowongan yang seakan-akan memberi jalan kepada ikan itu untuk datang kepadanya. Sehingga Yusha bin Nun di situ merasa takjub melihat kejadian itu,
Dan melihat Nabi Musa masih tertidur, beliau tidak ingin membangunkannya, sehingga dia pikir, nanti saja setelah Nabi Musa bangun dia akan memberitahukannya. Namun setelah Nabi Musa terbangun, Yusha bin Nun ini lupa untuk memberitahu kepada Nabi Musa. Dan ada riwayat lain mengatakan lupanya Yusha bin Nun ini karena beliau sudah sering sekali melihat kejadian-kejadian yang luar biasa dari Nabi Musa, mulai dari tongkatnya yang berubah jadi ular, tangannya yang bercahaya, tongkatnya mampu membelah lautan. Jadi menurut dia itu suatu mukjizat yang biasa. Ikan yang mati hidup kembali dan kembali ke lautan itu bagi dia biasa, makanya dia lupa memberitahu kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bangun dan mereka melanjutkan perjalanan. Dan ayat 62-nya, maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Masya Allah ya, padahal sebelumnya Nabi Musa ini tidak pernah lelah dalam melakukan perjalanan. Dia adalah orang yang paling kuat, karena semua nabi-nabi diberi 10 kekuatan dari pria biasa ya. Apalagi Nabi Musa ini adalah orang yang kuat. Dia pernah membunuh seorang Kipti dengan 1 pukulan. Jadi di sini bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat Nabi Musa lelah agar Nabi Musa berhenti. Dan setelah Nabi Musa berhenti, bilang kepada muridnya untuk mengambilkan ikan tersebut untuk disantap. Tapi disinilah Yusha bin Nun baru ingat kalau ikannya sudah hilang. Akhirnya dia berkata kepada Nabi Musa, tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalan ke lautnya dengan cara yang sangat aneh sekali. Sehingga dia baru mengatakan kepada Nabi Musa AS bahwa ikannya sudah tidak ada. Tapi Allah mengatakannya bahwa yang lupa itu bukan hanya Yusha bin Nun, tapi mereka lupa. Berarti Nabi Musa di sini juga ikut lupa. Lupa kenapa? Lupa menanyakan bagaimana keadaan ikan tersebut. Dan di sini kita lihat jawaban Nabi Musa bagaimana. Apakah dia akan marah-marah? Ternyata tidak. Nabi Musa adalah nabi yang sabar. Dia kemudian berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka yang semula. Kembali lagi, dia tidak marah-marah, mengatakan kabar Musa, katanya gampang, katanya tidak berat tugas ini, kenapa kamu lupa? Tidak demikian. Nabi Musa nabi yang sangat sabar. Kemudian di ayat selanjutnya 65 sampai 66, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi di sini mereka kembali ke tempat yang tadi dan mereka bertemu dengan Khidir. Dan di sini Nabi Musa mengucapkan Assalamualaikum. Ini dalam hadis-hadis sahih diriwayatkan ya, banyak sekali riwayat-riwayatnya ya. Kemudian Nabi Khidir menjawab, Waalaikumsalam. Kok ada orang yang memberikan salam kepadaku di dunia ini? Kemudian Nabi Musa mengatakan, aku adalah Musa. Kemudian Nabi Khidir menjawab, Musa Bani Israel? Ya, demikian. Akhirnya Nabi Musa minta izin agar dia diberikan kesempatan untuk menimba ilmu kepada dia. Kemudian Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Kemudian Nabi Musa menjawab, dan bagaimana kamu dapat? Bukan, ini masih Nabi Khidir ya. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Jadi Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, bagaimana kamu akan sabar tentang ilmu yang belum kamu ketahui? Seperti itu. Kamu tidak akan mungkin sabar karena Nabi Musa di sini terkenal orang yang bernahi mungkar, sedangkan Nabi Khidir ini banyak melakukan kemungkaran yang tidak tahu nantinya akan ada apa, seperti itu. Makanya dia mengatakan
seperti itu kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa menjawab, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Beliau tidak mengatakan saya yakin saya bisa, tidak. Tapi Nabi Musa alaihissalam mengatakan insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun. Akhirnya Nabi Khidir mengizinkan dengan syarat, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangnya kepadamu. Akhirnya syarat yang diberikan Nabi Khidir adalah tidak boleh bertanya apapun sebelum Nabi Khidir sendiri yang akan menerangkannya, dan Nabi Musa menyetujuinya. Di sini diceritakan, maka berjalanlah keduanya. Jadi di sini kedua orang, Nabi Musa dengan Khidir. Di sini Yusha bin Nun sudah tidak ada ceritanya ya. Dalil-dalilnya dari riwayat-riwayat lain juga sudah tidak menceritakan beliau kemana, apakah dia kembali ke Bani Israel, apakah dia menunggu di situ sampai Nabi Musa kembali. Ini sudah tidak ada ceritanya. Jadi ceritanya dalam ayat tersebut sampai akhir ayat 82 menceritakan tentang dua orang tersebut. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melobanginya. Musa berkata, mengapa kamu melobangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar, kata Nabi Musa. Nabi Musa lupa kalau dia ada syarat dari Nabi Khidir untuk tidak menanyakan sesuatu, tidak boleh berkomentar apapun sebelum Nabi Khidir memberitahunya. Tapi di sini Nabi Musa lupa. Akhirnya Nabi Khidir menjawab, bukanlah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Kemudian Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Akhirnya mereka berjalan lagi hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Kali ini Nabi Musa tidak lupa ya. Nabi Muhammad menceritakan tentang kisah ini, dan Nabi Muhammad bersabda bahwa Nabi Musa ini tidak lupa. Tapi dia melihat sesuatu ini merasa mustahil. Kenapa? Anak kecil harus dibunuh, apalagi yang membunuh adalah Khidir, seorang yang punya ilmu pengetahuan yang kata Allah lebih dari dia. Dia mengatakan itu kepada Nabi Khidir, kenapa kamu membunuhnya? Dia tidak melakukan salah apapun, dia hanyalah seorang anak kecil. Lagi-lagi Nabi Khidir mengingatkan, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat bersabar bersamaku? Kemudian Musa berkata lagi, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberiku uzur kepadaku. Akhirnya Nabi Musa menginginkan satu kali lagi, jika saya bertanya lagi kali ini, baiklah, saya tidak akan mengikutimu lagi. Akhirnya mereka berjalan lagi hingga di ayat 77 sampai 78-nya, maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak akan aku beritahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jadi ini untuk ketiga kalinya ya Nabi Musa berkomentar, lupa lagi. Jadi setelah Nabi Khidir membunuh anak itu, Nabi Musa ingin mengikutinya lagi. Untuk yang terakhir kalinya dia tidak akan berkomentar. Jika saya berkomentar, dia mau menerima akibatnya, yaitu tidak akan mengikuti Khidir lagi. Setelah itu dia masuk ke kota dan meminta jamuan kepada rakyat di situ. Dia masuk dari rumah ke rumah minta makanan, ada makanan di sini. Tapi semua orang di situ tidak mau menjamunya, tidak mau. Dia tidak menjamu kedua orang tersebut, padahal kedua orang tersebut adalah orang yang mulia ya, Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Khidir.
Ada dua pendapat ya di sini. Nabi Khidir ini termasuk wali, dan pendapat yang kuat adalah dia seorang nabi, karena banyak sekali dalil yang menguatkan tentang dia adalah nabi, tentang Nabi Musa yang mengatakan dia ingin berilmu kepadanya, yaitu ilmu yang diajarkan Tuhan kepadamu. Dan dalil kedua adalah Nabi Khidir membunuh seorang anak. Dia berani membunuh karena ada wahyu dari Allah. Jika tidak ada wahyu, tidak mungkin dia berani membunuh. Jika hanya insting belaka, tidak mungkin. Itulah dalil yang menguatkan bahwa beliau adalah seorang nabi juga. Dan di situ, di warga di situ tidak ada yang menjamunya. Dua orang mulia tidak dapat jamuan dari warga ya. Jadi di sini kita dapat mengambil hikmahnya ya. Siapa tahu kita pernah tidak dihargai oleh seseorang, dan itu jangan sampai membuat kita marah, tersinggung, karena kita harus melihat ayat ini, Al-Kahfi ayat 77 sampai 78 ini yang menceritakan Nabi saja, Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir alaihissalam tidak dijamu, tidak dihargai, tidak dihormati, apalagi hanya kita. Jadi kita harus mengambil ilmu dari sini. Dan setelah itu di tengah kota tersebut ada rumah, dindingnya yang mau roboh oleh Nabi Khidir dipegang dan dikuatkan kembali, dinding itu diluruskan. Nabi Musa di sini kembali berkomentar lagi, dia lupa lagi dia. Akhirnya Nabi Musa, baiklah, saya tidak akan menyertaimu lagi. Dan di sini Nabi Khidir mulai menjelaskan kenapa dia melakukannya ini. Pada ayat 79, adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Jadi di sini dijelaskan kenapa Nabi Khidir merusak perahu orang yang dia tumpangi tadi, karena di depan nanti bakal ada raja yang suka merebut perahu-perahu yang bagus. Daripada perahu ini direbut oleh raja tersebut, Nabi Khidir merusaknya sedikit agar perahu tersebut tidak diminta oleh raja tersebut. Kemudian ayat selanjutnya menerangkan tentang bagaimana kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecil tersebut. Dan adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin. Keduanya adalah orang tua anak kecil itu, orang mukmin. Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Di sini ayat 80 sampai 81 menerangkan bahwa Nabi Khidir membunuh anak kecil tersebut karena kedua orang tuanya ini adalah orang yang mukmin. Khawatir akan anaknya ini suatu saat besarnya akan menjadi anak yang nakal dan membuat orang tuanya durhaka kepada Allah, sehingga Nabi Khidir membunuhnya. Ini tentu dari wahyu Allah ya, tidak semata-mata karena beliau membunuh karena instingnya, tidak, karena ini wahyu dari Allah, karena dia mengatakan kami, berarti dia mendapatkan wahyu. Dan kemudian yang ketiga kalinya yaitu adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemuanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jadi yang ketiga kalinya kenapa dindingnya dikuatkan, karena di situ ada harta yang disimpan oleh orang tua dua orang yatim di situ. Dua orang yatim itu tinggal di rumah itu dan rumahnya hampir roboh. Kalau roboh kan kelihatan nanti ada hartanya di bawah. Sedangkan di situ warganya kan orang-orang yang tidak baik ya, tidak baik karena dia tidak mau menjamu tamu, karena tamu adalah orang yang harus dijamu. Dan di situ karena Allah mengutus Nabi Khidir datang ke situ, karena di situ adalah hartanya orang anak yatim tersebut adalah orang yang soleh. Jadi di sini kita juga dapat mendapat ilmu ya, mendapatkan ilmu bagaimana jika kita menjaga diri kita kepada Allah, maka Allah akan menjaga
anak cucu kita. Maka dari itu kita harus berusaha tetap menjaga kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kan dampaknya sangat bagus kepada anak cucu kita, seperti seperti ayat yang ke-82. Sampai di sini cerita tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, tentang menuntut ilmunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Jadi di sini mereka sama-sama dua nabi ya. Dua nabi sama-sama punya kaum sendiri, punya syariat sendiri-sendiri. Jadi tidak ada yang namanya Nabi Khidir menyimpang dari syariat Musa, tidak. Mereka adalah nabi sendiri-sendiri, punya kaum sendiri-sendiri. Jadi syariat mereka berbeda. Itu pun Nabi Musa juga tidak menyalahkan tentang syariat Nabi Khidir yang telah melakukan hal-hal semacam itu. Tapi dia hanya mengambil ilmu dan ingin menuntut ilmu dari Nabi Khidir tersebut. Jadi mereka berpisah, dan di sini sabda Nabi Muhammad SAW di akhir cerita ini mengatakan, seandainya Nabi Musa masih mau bersabar, pasti masih punya lagi cerita tentang mereka berdua. Jadi inilah kisahnya sampai di situ. Jadi hanya 3 kisah yang didapatkan. Kalau banyak kisah tentu surah Al-Kahfi tidak 110 ayat ya, lebih panjang lagi. Banyak sekali faedah-faedah yang dapat kita ambil dari kisah-kisah ini, yaitu tentang bagaimana tawaduknya Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, yang dimana Nabi Khidir adalah lebih rendah dari beliau. Ini ijma para ulama ya, karena Nabi Musa adalah salah satu nabi dari 5 ulul azmi, sedangkan Nabi Musa ini adalah orang yang mempunyai banyak pengikut setelah Nabi Muhammad SAW. Maka dia sangat tawaduk karena mau belajar ilmu dari orang yang lebih rendah dari dia. Itu juga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita jangan pernah malu untuk mengambil ilmu dari siapapun juga, entah itu dari orang atas kita, orang yang sama dengan kita, orang yang lebih rendah daripada kita. Kita tidak boleh malu karena itu adalah ilmu. Ilmu adalah sangat penting, apalagi ilmu agama. Ilmu agama itu sangat luas sekali. Umur kita sampai tutup usia umur pun insya Allah mungkin kita tidak akan bisa sampai untuk mengambil ilmu agama ini, karena ilmu agama itu sangat luas sekali. Oleh karena itu jangan pernah kita malu untuk mengambil ilmu. Demikianlah surat Al-Kahfi, kisah dari ketiga ini tentang ujian menuntut ilmu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi Anda, bagi semuanya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.